Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari hari ini Deep Talk podcast milik Fakultas Adab dan Ilmu Budaya menghadirkan Profesor Dr. Masin MA untuk membicarakan tentang peradaban Islam. Baik, selamat pagi Prof. Selamat Masin. pagi. Sehat Assalamualaikum. Prof. Masin ya. Alhamdulillah. Mungkin yang pertama selain mengajar di Fakultas Adab, kegiatan Prof. Masin apa Prof yang saat ini dilakukan? Saya tugas utama saya di Pasca Sarjana, Oh di Prodi S3, studi Islam di Pasca Sarjana. Walaupun gaji saya di Adab. Ya, tapi itu oleh rektor ditugasi untuk membantu di Pasca. Ya, sejak 2016. Kalau untuk kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, Oh, ada yang dekat itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu saya juga eh, Ketua Religion for Peace Indonesia. Religion for Peace Indonesia, yang baru didirikan setahun yang lalu kira-kira. Lalu selain itu saya juga anggota, eh, karena jabatan itu saya menjadi anggota dari eh, board, eh, apa, board council dari Region for Peace Asia, jadi yang pusatnya di Tokyo. baik Ya. jadi Satu lagi ya, walaupun ini tidak begitu penting, saya masih tercatat di PBNU sebagai Mustasyar. oh ya. Baik, berikutnya Prof. Masin ini dari Deep Talk mengundang Prof. Masin Ya, untuk membicarakan tentang peradaban Islam. Mungkin ya, pertanyaan yang pertama, apa sih Prof. Masin yang disebut dengan peradaban Islam? ya, kata peradaban itu berasal dari bahasa Arab adab, ya, yang arti awalnya sebetulnya undangan untuk makan, ya, undangan untuk makan. Jadi adab itu undangan untuk makan, adib itu orang yang mengundang makan, yang makan yang akan sajian yang akan dimakan itu namanya makdubah dalam bahasa Arab. Nah, apa hubungannya dengan peradaban? Eh, Makan dengan peradaban? Ya, karena orang diundang makan itu pasti mematut-matut diri, mengolah diri. Tadinya mungkin tidak sisiran-sisiran, bajunya kurang rapi dirapikan dan seterusnya. Jadi itulah, jadi akhirnya kata adab itu yang artinya undangan makan itu berarti etiket untuk ke suatu perjamuan. Nah, ini dalam perkembangannya, lalu adab itu berarti etiket pada umumnya, bukan hanya untuk makan, tapi etiket pada umumnya. Dan karena dulu orang Arab itu tidak punya, ya kebanyakan bangsa pada waktu itu tidak punya tradisi merekam aturan-aturan dengan tulisan, maka lalu adab itu berarti adalah syair atau karya sastra yang mengandung pelajaran-pelajaran bagi etiket dan mana baik mana buruk itu. Jadi kata adab yang tadinya mengundang makan atau undangan makan menjadi etiket, menjadi eh, menjadi catatan atau karya untuk mencatat etiket itu. Nah, pada perkembangan berikutnya adab juga berarti eh, seluruh hasil karya manusia itu disebut dengan adab. Nah, itu makna makna satu sisi. Satu sisi kita juga tahu bahwa pada etiket itu ada unsur baik, kebaikan, ya. Jadi maka lalu adab itu dimaknai sebagai sopan santun, perilaku yang terpuji sebagai lawan daripada, kalau dalam bahasa Indonesia, biadab. Oh, Jadi adab itu yang sopan, yang mengedepankan pikiran, perilaku yang baik, itu diperlawankan dengan biadab yang selawannya, yang tidak ngerti aturan, yang semaunya sendiri dan seterusnya. Ini. Nah, tapi anehnya justru orang Arab sendiri tidak menggunakan kata
Adab di dalam menyebut peradaban. Orang orang Arab menyebut peradaban itu dengan hadoroh, dalam pengertian hador itu artinya hidup di kota, hador itu artinya kota, hadoroh adalah tata hidup di kota. Kalau di pedalaman kan orang bebas ya, nggak ada hukum, nggak ada apa. Nah di kota orang harus punya etika, punya aturan, main dengan tetangga, dengan apa namanya, eh, apa orang-orang yang berpartner ya itu ya. Nah, maka ada akad atau ada kontrak dan seterusnya itu di kota, di desa. Dapat di pedalaman tidak ada seperti itu hukum rimba yang terjadi di pedalaman. Nah, itu secara umum. Tapi orang Arab juga menggunakan dua kata lain, tamadun atau tiga ya. Tamadun yang berarti hidup di kota juga, itu berarti kemajuan-kemajuan fisik seperti kekayaan, arsitektur, lalu apa namanya, ilmu pengetahuan dan seterusnya, itu disebut dengan tamadun. Juga ada kata thaqafah yang lebih ke hal-hal yang non fisik ya. Itu thaqafah, kecerdasan, kebudayaan itu masuk di dalam thaqafah. Saya salah menyebut bukan tiga tapi dua. Tiga dengan hadoroh. Nah, dalam bahasa Barat disebut dengan civilization atau civility. Civilization itu adalah keadaan hidup yang berdasarkan civility, kesopanan, keteraturan dan seterusnya, lawan daripada barbarism. Ya, biadab juga artinya gitu. Nah, hal-hal yang dihasilkan umat Islam yang berkenaan dengan ini namanya peradaban Islam. Jadi kemajuan intinya adalah kemajuan kehidupan yang bersandar pada penciptaan manusia berdasarkan nalar budinya, bukan emosi, lalu kemampuan bernegosiasi, bukan memaksa, lalu ilmu pengetahuan, seni suara, seni membangun, seni apa yang lain-lain, itu bagian dari peradaban Islam. Nah, jangan lupakan juga syariah yang mengatur kehidupan. Walaupun syariah itu dikatakan dari Allah, tapi kan rinciannya atau pembentukannya itu dilakukan oleh orang-orang Islam. Baik, kemudian di dalam sejarah umat Islam sendiri, bagaimana pencapaian-pencapaian yang dimiliki oleh umat Islam tentang peradaban Islam ini, Prof. Mahsin? Ya, mungkin kita bisa menyebut dua ya. Yang pertama adalah yang tampak, atau yang orang mengatakan yang tangible. Tampak itu ada arsitektur, misalnya kita tahu ada bangunan masjid, ada masjid yang ramping ke atas, misalnya Qaitbay itu membuat bangunan yang ramping ke atas. Tapi nanti Murabitun itu membuat, atau Muwahhidun dan Murabitun itu membuat bangunan menara yang lebih gemuk gitu ya. Jadi bukan ramping, gemuk sampai ke atas. Mungkin karena bahannya ya, kalau di Mesir mungkin bahannya bisa ada bahan yang bisa runcing ke atas, tapi kalau di Maroko barangkali sulit ditemukan ya, lalu dibuat masif gitu ya. Itu lalu misalnya kita kenal ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ada Ibnu Sina, ada Farabi, ada yang lain-lain, saya tidak perlu juga yang menemukan rumah sakit. Itu awalnya itu juga orang Islam. Ketika orang Arab, ketika perang salib, itu kan orang-orang Eropa belajar mandi dengan sabun. Mereka tidak tahu mandi tadinya. Mereka artinya nyemplung ke kali. Akan balas daripada orang Islam dengan menggunakan mandi, menggunakan sabun. Gitu. Dan juga dalam bidang pendidikan, walaupun klasikal ya, model kelas itu tidak dari Islam, tetapi bahwa ada dosen, ada ya guru atau guru besar, Al-Ghazali misalnya begitu, itu ada yang dikontrak, ada yang diangkat sebagai dosen tetap. Nah, ini dari Islam.
Ini yang sekarang ditiru di banyak negara barat. Jadi ada dosen kontrak 5 tahunan kalau di Amerika, ada dosen tenure atau apa namanya dosen tetap. Yang itu biasa setelah melalui ujian lalu menjadi dosen tetap. Al-Ghazali itu dosen tetap ya sejak umur 25 tahun. Ya, itu luar biasa. Lalu astronomi kita itu apa namanya penentuan awal bulan Hijriah itu Ulugh Bey itu salah seorang sultan di Uzbekistan itu membuatnya sampai 1400 ya dari zaman dia hidup sampai 1400 dia buat tabel. Ayah saya dulu menggunakan tabel Ulugh Bey ya, ketika menghitung awal bulan. Lalu apalagi filsafat. Walaupun filsafat Islam itu berasal dari segi metode berpikirnya berasal dari Yunani, tetapi penerapannya itu Islam. Itu diakui oleh dunia. Ya, kalau kita tahu ada ilmu-ilmu tertentu yang berkembang dalam Islam, sosiologi itu dari Islam, Ibnu Khaldun yang walaupun lalu orang Islam banyak tidak ngerti juga tentang sosiologi dan seterusnya. Kamus-kamus itu juga dibuat, misalnya model kamus yang sekarang mungkin tidak banyak dibaca orang, kamus yang bukan menggunakan huruf pertama, tapi menggunakan huruf terakhir, atau thesaurus itu yang berdasarkan tema lalu kata-katanya yang berkaitan dengan itu apa saja. Itu hasil karya umat Islam. Juga peta, pembuatan peta itu Al-Idrisi itu seorang navigator laut ya, dia petanya itu ditiru oleh orang-orang Eropa, Al-Idrisi. Masih banyak lagi, tidak mungkin disebut semuanya di sini. Dan mungkin bagaimana hubungan antara kemajuan peradaban Islam mungkin juga dengan peradaban yang lainnya, Prof. Masin, apakah ada hubungan dialog antara peradaban sehingga bisa saling menopang atau yang satunya mengalami kemajuan sementara yang lain stagnan atau saling mendukung? Ya, tentu ada ya. Peradaban tidak ada yang berdiri sendiri. Pasti ada yang diambil dari tempat lain, dari karya orang lain. Peradaban kan milik banyak orang. Tidak bisa orang buat sendirian membuat peradaban, tidak bisa. Nah, orang kita ini kan luas umat Islam itu kan berada dalam wilayah yang sangat luas. Sebelum datangnya Islam, tempat-tempat tertentu sudah punya peradaban yang tinggi. Maka banyak yang diserap di dalam Islam, tapi bukan diambil begitu saja. Dikembangkan, ditambah, dikurangi dan seterusnya ya. Misalnya itu tadi, misalnya bangunan masjid ya, rumah-rumah itu diambil dari peradaban lain tapi lalu dikembangkan dalam bidang yang non material, misalnya konsep-konsep tasawuf itu banyak yang diambil dari peradaban Iran dan India ya itu. Nah, tapi menjadi pertanyaan sekarang, kenapa kok peradaban Islam ini mandek sementara peradaban Barat itu maju? Nah, itu ada dua hal yang bisa disebutkan dalam waktu yang pendek ini ya. Yang pertama, kenapa kita disalib oleh peradaban Barat? Itu ada hal-hal yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Yang internal itu antara lain sikap hedonis ya, bersenang-senang secara lahiriah jasmania itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang elit ya. Sementara di bawah orang tidak ngerti, tidak ada bimbingan yang baik begitu, lalu yang muncul adalah sikap pasrah terhadap kehidupan, jabariyah, lalu tidak mau menghadapi kehidupan dengan dada tengadah itu ya. Pandangannya tidak ke depan di dunia ini, tapi ke akhirat. Ya, itu kan berarti bukan untuk membuat peradaban. Kalau kan peradaban dibuat di dunia ini, bukan di akhirat. Ya,
ini dari segi internal. Dari segi eksternal, Hodgson itu, Marshall Hodgson yang menulis buku di Bench of Islam itu menyebutkan bahwa sebenarnya bukan, dan juga Gibb ya, sebenarnya menyebutkan bukan Islam ini bukan tidak kalah kreatifnya dari orang Barat, dari peradaban Barat, tapi bahwa Barat itu lebih cepat maju. Kenapa? Karena ketika mereka mulai menemukan hal-hal yang katakanlah yang baru diciptakan oleh orang Barat itu, mereka tidak mengalami perang yang serius, lalu kekayaannya melimpah ya, karena pertaniannya berhasil dan seterusnya. Nah, jadi kita ini bukan tidak kreatif, bukan tidak mengalami kemajuan, kita maju, tetapi orang lain lebih maju. Jadi kita kesalip. Ibaratnya kita ini main silat, pinter dalam silat itu, silat individual, tapi berhadapan dengan bom, kan habis. Ya. Jadi kita kalah. Kreatif dalam membentuk jurus-jurus, tapi kena bom ya sudah, wassalam kan. Nah, jadi itu yang lalu pusat-pusat peradaban tidak lagi di dunia Islam. Kan menjadi ketika misalnya George Stephenson menemukan lokomotif atau mesin uap itu kan dia ada di Inggris. Lalu Benjamin Franklin menemukan listrik itu kan di Amerika. Jadi di dunia Islam waktu itu orang tidak kreatif lagi ngurus dunia. Kreatif dalam ngurus misalnya tasawuf, ngurus sorof, masih kreatif masih ada, tetapi bukan yang membuat peradaban menjadi lebih maju gitu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Deep Talk adalah tentang bagaimana peran perempuan di dalam peradaban Islam. Mungkin yang selama ini diketahui itu sepertinya kurang banyak peran perempuan yang terekspos di dalam karya-karya Islam, sehingga masyarakat pun cenderung melihat bahwa si peradaban Islam itu peran perempuan itu tidak begitu banyak dalam membangun peradaban. Ya, memang itu kenyataan ya. Kalau saya ambil misalnya kitab Usdul Ghaba fi Ma'rifati Sahaba, biografi tentang sahabat, itu 7 jilid, itu 6 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Memang kurang seperti itu. Kalau penyebabnya adalah bahwa masyarakat yang mula-mula mengembangkan Islam, peradaban Islam itu adalah masyarakat patrilineal, yang budayanya itu budaya patriarki. Laki-laki itu jadi imamnya, perempuan ngurusi masalah domestik. Tapi meskipun demikian, di dalam Islam terdapat tokoh-tokoh yang ikut menentukan di dalam perjalanan sejarah. Kalau zaman Nabi kan kita tahu Sayyidina Aisyah itu kan menjadi salah satu sumber ajaran Islam ya, sumber yang memberikan atau yang diriwayatkan daripadanya hadis dan seterusnya. Juga ada dalam tasawuf kita mencatat adanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu menarik karena dia seorang perempuan budak lagi, itu bisa menjadi tokoh tasawuf, bisa menjadi tokoh sufi dengan konsep mahabbahnya itu ya. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubbun annaka ahlun lidzaka. Jadi aku mencintaimu wahai Tuhan karena dengan 2 cinta. Satu adalah cinta nafsu, yang kedua cinta yang khas, yang memang pas untuk Tuhan. Ya. Fa ammal hubbul ladzi huwa hubbul hawa, yang namanya cinta hawa nafsu itu adalah cintaku kepadamu sehingga aku melupakan yang lain. Ya. Itu
itu disebutnya sebagai hubul hawa, cinta hawa nafsu. Uh, uh, apa namanya? Sedangkan yang kedua, wa amal ladzi huwa antum lahu maka suka gitu hak ta'aroka. Cinta yang kedua itu adalah namanya kasyaf. Ketika kau membuka tabir, Tuhan itu tidak bisa kelihatan oleh manusia, tapi dia mengatakan yang namanya cinta yang kedua, cinta yang hanya patut untuk Allah, itu adalah bahwa Tuhan membuka tabir sehingga aku bisa melihat. Nah, ini kan luar biasa dari tingkat kesadaran sufi. Juga ada perempuan lain yang berjasa besar di dalam membangun masjid dan perguruan tinggi. Fatimah Al-Fihri dari Bani Marin, ya, dari Maroko. Itu perempuan, dia menafkahkan bagian besar dari hartanya untuk membangun masjid, dan di situ ada tempat-tempat untuk belajar tingkat tinggi. Ini luar biasa. Ya, ada banyak lagi yang saya tidak bisa mengingat sekarang semuanya. Orang ada yang menyumbang untuk pembangunan pembangunan rumah sakit, ya, itu, dan ada yang menjadi sultan, ya, sultanah, ya, Sajaratul Dur di Mesir, lalu di Aceh ada dua, ya, satunya namanya Sofiatuddin, ya, Syah, itu menjadi sultanah di Aceh setelah Iskandar Muda, setelah Iskandar Tsani. Dan itu contoh-contoh yang ini perlu digali lebih lanjut. Tapi yang penting adalah bahwa Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Tapi budaya, kadang-kadang budaya membuat laki-laki berperan di luar, perempuan berperan di dalam. Kalau sudah begini, ya lalu perempuan hadir di ruang publik itu menjadi masalah, ya. Dalam tulisannya Martin van Bruynesen tentang ulama-ulama di Indonesia tentang tradisi pesan kitab kuning, itu di salah satu disebutkan bahwa ada kitab yang ditulis oleh perempuan di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, itu yang terpaksa dia menggunakan nama laki-laki karena kalau ditulis dengan nama perempuan tidak akan dibaca orang. Ya, sebenarnya ada, tetapi memang karena budaya patriarki. Nah, kalau sekarang kita sudah melihat banyak, ya, di Indonesia aja perempuan bisa jadi presiden, ya, di Bangladesh bisa, walaupun di negara-negara Arab belum bisa, di Amerika juga belum bisa. Ya. Baik. Untuk saat ini, kalau kita melihat dari perkembangan dunia itu kan sudah menjadi negara bangsa, Prof. Masin. Ya. Pada masa lalu kita mengenal peradaban Islam, kemudian ada peradaban Barat, dan saat ini ya umat Islam di berbagai negara itu juga tidak mengalami kemajuan ataupun kemakmuran di dalam berbagai bidang dibandingkan dengan negara-negara yang berasal dari Eropa atau katakanlah Amerika itu atau Amerika Utara. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan terutama oleh generasi muda Muslim? Ya, pembangunan manusia kita memang ketinggalan. Membangun manusia, membangun kecakapan yang bisa dipakai untuk menghasilkan peradaban itu kurang. Jadi misalnya orang lebih banyak menghafal, menirukan apa yang dilakukan oleh guru dan seterusnya, tapi tidak mencipta sendiri. Juga ada kecenderungan akhir-akhir ini tergoda oleh hasil teknologi, misalnya. Ini HP ini juga mengganggu sebenarnya itu. Banyak orang yang belajar dengan HP dan seterusnya itu menjadi kurang dari segi keselamatan, ketelitian dan seterusnya menjadi berkurang. Maka kita mesti mengusahakan agar kecakapan generasi muda itu bertambah. Saya tidak tahu ini konsep Menteri Disdagmen, pendidikan dasar dan menengah, ini bagaimana tentang deep learning.
Menurut saya kalau dari segi namanya itu kok seperti itu ya, DeepL itu ya, terjemahan AI itu ya, DeepL, deep learning. Ya, ya, AI itu bagus kalau untuk membantu kita, tapi jangan diandalkan untuk menjadi apa namanya penghasil pengetahuan, tidak bisa. Yang menghasilkan pengetahuan itu ya manusia. Nah, maka manusianya harus dikembangkan kemampuan untuk mencari data, menalar, membuat kesimpulan yang baik, yang bertanggung jawab. Itu nomor satu itu. Kemudian yang kedua ya sikap. Sikap kita yang tidak mudah menyerah, tidak korup. Ya, korupsi itu merusak bangsa ini. Tidak akan ada peradaban Islam itu yang maju dari bangsa-bangsa yang korup, itu tidak ada. Ya, ini yang harus dilawan. Kalau saya nomor satu ya pendidikan harus ditangani dengan serius dan diarahkan kepada membangun masa depan. Ya. Jangan terlalu banyak materi yang dijejalkan kalau kita tidak punya apa-apa, tidak punya ruang lagi untuk berkreasi. Nah, itu yang perlu dilakukan sekarang. Tentu banyak yang harus dilakukan, tapi ini yang bagi saya paling penting yang harus dilakukan. Dan kira mungkin untuk konteks hari ini itu kemudian yang dilihat adalah negara-negaranya, Prof ya. Kalau misalnya ke zaman dulu kita melihat antara peradabannya, mungkin sekarang ya kemajuan itu bisa dilihat dari negara. Misalnya kita bertugas untuk kemajuan negara Indonesia, misalnya yang mayoritas itu Muslim, maka ketika bisa memajukan secara bareng-bareng tentang Indonesia, tentang pendidikannya, artinya ya peradaban Islam yang ada di Indonesia ini mengalami peningkatan. Pembangunan manusianya. Kita dibanding dengan Malaysia, dengan Filipina, kita ini kalah pembangunan manusianya. Di level Asia Tenggara sih. Iya, apalagi dengan Singapura. Ya, jadi tadi kecakapan bekerja, lalu integritas, lalu kemampuan berkomunikasi. Tiga ini kita kalah. Rata-rata kita kalah dari yang. Walaupun kita bisa membuat semacam penghiburan ya. Menghibur dirinya itu ya kita ini jumlahnya banyak. Tanah kita terdiri dari wilayah yang sangat luas gitu, jadi sehingga sulit untuk menjangkau semuanya. Ya tapi hatta yang di kota-kota besar dan seterusnya itu pembangunan kemanusiaannya kurang. Itu terutama dalam bidang tadi etos kerja dan integritas itu kurang. Nah, sampai kecakapan menalar, kecakapan membuat keputusan dan seterusnya yang itu sangat diperlukan untuk membangun peradaban. Baik, saya kira cukup karena waktu yang terbatas untuk pertemuan kita hari ini. Ya baik, terima kasih sekali. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Profesor Dr. Mahasin MA tentang peradaban Islam. Yang terakhir, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Prof. Mahasin? Ya, saya mau menyampaikan 1-2 poin saja, atau 2 poin saja. Yang pertama adalah bahwa manusia ini kan khalifah Allah di muka bumi. Artinya membuat bumi ini enak ditempati, membuat bumi ini neraka atau apa, itu manusia yang melakukannya. Ya. Dan peradaban itu salah satu wadah dan wujud daripada tugas kita sebagai khalifah itu. Nah, dulu umat Islam telah melakukan banyak hal, membuat kita bangga punya peradaban yang maju, yang menghargai kemanusiaan, yang terus dipelajari sampai hari ini. Ya. Tapi sayangnya adalah bahwa kita lalu ketinggalan jauh dari peradaban Barat yang dasarnya adalah materialisme. Nah, tidak membuat orang bahagia. Nah, ini yang perlu kalau kita mau membuat peradaban sendiri yang katakanlah yang khas Islam, ini sekarang sudah tidak lagi mungkin karena dunia sekarang sudah menyatu. Maka yang kita bisa lakukan adalah membuat atau mengisi peradaban yang sudah ada ini dengan nilai-nilai dan unsur-unsur yang bisa membuat bumi ini menjadi lebih enak untuk ditempati. Jangan ada perang,
jangan ada Israel yang gempuri orang seenaknya, atau Inggris yang sekarang ngebom Yaman dan seterusnya, itu jangan sampai ada ya semacam itu. Ya, tentu di lain pihak mereka bisa mengatakan bahwa ini saya melakukan ini karena ini kan, tapi ini ini adalah tanda kebiadaban. Ya. Jadi bukan peradaban yang dibangun, maka kita yang membangun adalah peradaban yang memberi ruang kepada semua orang untuk bisa hidup dengan bahagia. Ya, begitu. Ya itulah apa namanya, tugas kita bukan membuat kita ini hidup di neraka. Ya itu. Di sini kita enak, nanti masuk surga. Itu jangan di sini kita ditindas, surganya belum tentu. Saya kira begitu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Masin. Saya sebagai host untuk Deep Talk kali ini mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.